Karena datanya udah agak banyak, kita mulai aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah ya, tadi udah saya tanyain kabarnya dan insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, setelah kemarin kita bahas tentang materi SEO, hari ini kita bakalan bahas tentang SEO tools-nya nih. Jadi di sini kita bakalan pakai rank map ya teman-teman. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang udah pernah pakai rank map atau belum nih? Boleh salah satu mungkin mau berpendapat. Atau belum tahu sama sekali nih rank map. Belum tahu. Oh ya, Kak Azhar. Jadi malam ini biar tahu ya, kita langsung aja praktek di blognya, karena ini nanti isi PPT-nya kurang lebih sama apa yang ada di RankMath langsung di blog ini. Nah, jadi ini kalau teman-teman buka webnya blogupskill.id, mudah artikel teman-teman kemarin, mungkin bisa sambil dipraktekin ya. Barangkali nanti kalau step-nya kecepatan atau ada yang ketinggalan, boleh bilang, nanti akan saya ulangi lagi ya. Jadi di sini, kalau teman-teman buka postingan teman-teman kemarin, di sebelah sini ada gambar seperti ini ya, poin ini. Nah, ini kalau kita klik, ada muncul tulisannya rank map. Ini kita klik. Nah, ini rank map-nya. Jadi, pertama-tama kalau kita mau bahas rank map, itu kita masukin keyword-nya dulu. Kan kemarin sudah buat artikel. Pasti udah tahu kan ya, fokus keyword-nya yang teman-teman pakai itu apa. Nah, di sini saya ambil contoh. Ini salah satu artikel yang sudah ada di Upskill. Di sini waktu saya menulis ini, itu saya pakai untuk fokus keyword remote working. Jadi di menu ini, setelah kita buka yang ini tadi, ada tulisan fokus keyword, di bawahnya snippet ini, kita langsung masukin keywordnya, remote working, lalu kita enter. Nah, dari yang tadi gambarnya merah, warnanya merah, langsung bisa berubah jadi hijau. Ini tergantung dari isi konten teman-teman. Nah, kalau di sini ada skor, skornya ini kan maksimal 100. Tapi sebenarnya teman-teman nggak harus sampai 100 gitu untuk membuat artikel ini, Kak, supaya bagus saya lengkapin deh semuanya biar sampai 100. Nggak perlu teman-teman, cukup mungkin sampai di angka 80 saja. Itu udah baik, karena biasanya nggak semua yang ada di RankMath ini itu cocok teman-teman sama konten yang ada di artikel kita. Nah, coba kita bahas satu-satu dulu ya. Setelah kita masukin fokus keyword-nya, remote working, ini di kolom pertama, ada 4 kolom di RankMath ini, ada basic SEO, additional, title, readability, dan content readability. Nah, kita bahas basic SEO dulu, atau mungkin SEO dasar ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Nah, usahakan teman-teman, kalau di menu basic SEO ini, itu teman-teman lengkapin seenggaknya 5 dari yang atas ini. Kalau untuk yang keenam ini kan konten ini terdiri dari, untuk konten yang saya tulis ini terdiri dari 1142 kata. Nah, kalau ini misalkan nanti warnanya mau jadi hijau, jadi kalau mau teman-teman itu poinnya nambah, di sini harus warna hijau, biar indikasi di sini nambah. Nah, ini kalau masih kuning seperti ini, itu berarti masih agak kurang. Tapi untuk menuhin ini, untuk yang nomor 6, biasanya itu ada 2.500 kata. Nah, kan nggak mungkin ya, teman-teman, semua artikel yang kita tulis itu sampai 2.500 kata, kecuali mungkin itu konten pilar, atau mungkin artikel yang lain gitu ya. Nah, mulai dari yang pertama dulu ya, maaf ya, tadi agak loncat ke sini. Nah, yang pertama, gunakan fokus keyword di SEO judul. Jadi di judul ini, teman-teman, kan tadi fokus keyword-nya adalah remote working. Maka di judulnya juga harus ada kata remote working. Seperti ini. Nah, buat
kita lihat di judul, itu bisa juga kita lihat di sini, edit snippet. Nanti ini ada hubungannya sama nomor 2. Fokus keyword digunakan di SEO meta description. Meta description itu adalah deskripsi yang ini, yang biasanya kalau kita buka Google, itu kan keluar deskripsi singkatnya. Nah, itu biasanya di sini juga harus ada kata remote working, sesuai sama fokus keywordnya. Nah, ini bagian editnya, kita bisa edit-edit. Sebentar. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, titlenya bisa kita tulis lagi, soalnya kalau nggak ditulis lagi biasanya masih merah, karena terlalu banyak. Nah, di sini judulnya, ini ada maksimal karakternya, teman-teman, ada 60 karakter, berarti judul yang kita tuliskan harus nggak boleh lebih dari 60 karakter, kalau bisa. Coba kita tulis ulang judulnya, wajib banget. 7 macam profesi yang sering dibutuhkan. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kalau udah ininya mungkin menyentuh ke warna hijau, itu biasanya sudah cukup baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di permalingnya, sebentar, kita lanjut dulu ke sini. Oh, ini ada kesalahan. Sebentar ya teman-teman. Ini kurang remote working-nya. Remote working. Nah, sebenarnya ini kan sampai di merah ya teman-teman. Harusnya kan nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya juga bukan nggak boleh, tapi tidak disarankan. Kalau bisa tetap sampai hijau. Nah, ini kalau misalkan kebanyakan, nggak baik juga. Karena nggak baiknya apa? Cuma yang kita lihat nanti waktu di Google itu juga cuma awal ini aja. Nggak mungkin sampai judul itu selesai. Nah, oke, setelah diedit, poin yang judul, dan poin yang kedua, selanjutnya fokus keyword use in the URL. Jadi di URL-nya juga harus ada fokus keyword, serta di 10 paragraf pertama. 10 paragraf pertama itu biasanya bagian pembuka ini. Di sini, ada ini di sini, remote working. Nah, editnya juga lewat sini, boleh. Jadi sebenarnya editan yang ada di sini, di menu snippet editor ini, itu nggak harus sama teman-teman, sama artikel yang teman-teman tulis. Mungkin bisa jadi kalau di sini judulnya mungkin aslinya wajib tahu 7 macam profesi remote working yang sering dibutuhkan. Tapi di sini teman-teman mau ubah nih, misalkan cuma 7 macam profesi remote working yang sering dibutuhkan. Nggak apa-apa, nggak harus sama. Nah, seperti ini. Nggak harus sama juga nggak apa-apa. Untuk permalingnya juga nggak harus sama gitu loh. Tapi usahakan tetap ada kata kuncinya, yaitu remote working. Dan tadi 10 paragraf pertama, itu 10 paragraf pertama yang ada di sini. Nah, ini juga bisa diedit. Pembukaan yang ada di sini nggak harus sama dengan pembukaan yang kita tulis, karena mungkin kadang pembukaan yang kita tulis itu sedikit bertele-tele. Nah, di sini bisa kita singkat teman-teman, biar langsung terbaca gitu. Apa sih tujuan dari artikel kita? Nah, tetap juga harus ada kata kunci, yaitu remote working. Jadi keywordnya di sini, nah ini kan ada remote working ya teman-teman. Bisa diedit lagi, ditambah-tambahkan atau enggak. Nah, ini biasanya ditulis ulang. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau tetap sama berarti enggak perlu diedit, tapi kalau mau sedikit beda berarti bisa diedit. Jadi poinnya, keywordnya ada di judul, ada di URL, dan ada di 10 paragraf pertama. Oke, itu basic SEO-nya ya. Barangkali kalau saya kecepatan boleh diingetin ya teman-teman. Nah, yang ke poin kelima, ini fokus keyword ditemukan pada konten. Nah, konten ini yang dimaksud adalah seluruh dari konten, mulai dari tulisan dari awal sampai akhir. Jadi kalau yang di sini di basic SEO ini cukup satu, nggak apa-apa. Meskipun misalkan panjang konten teman-teman itu 1000 lebih, tapi teman-teman cuma tulis satu aja nih, remote working, misal di awal ini. Itu nggak apa-apa, nanti insya Allah ini udah centang hijau gitu loh. Karena memang untuk fokus keyword yang ada di konten, terutama di bagian isi, itu nggak harus wajib ada seperti di 10 paragraf pertama. Boleh cuma mencantumkan mungkin
3 sampai 5 itu udah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Itu di poin yang ke-5 untuk fokus keyword. Yang poin ke-6, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk ini adalah isi artikelnya, jadi minimal biasanya itu 600 kata, tapi kalau mau teman-teman mau di bawah 600 itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu dipikir yang poin terakhir ini, yang penting adalah 5 poin ini. Nah, setelah basic SEO beres ya, kita masuk ke bagian additional. Fokus keyword ditemukan di subheading. Nah, kemarin kan kita udah belajar subheading. Nah, ini nih subheadingnya. Sebentar. Ini kan judul. Judul kemarin pakai heading 1. Nah, setelah judul heading 1, pembuka ini. Ini adalah heading 2-nya, teman-teman. Nah, H2 kan. H2 dan H3 untuk subpoin. Nah, fokus keyword ini harus ada di heading, harus ada di subheading. Nah, subheadingnya ini mungkin kebetulan masuknya yang di sini kayaknya. Tapi ini, oh, gini teman-teman. Jadi subheading ini maksudnya nggak cuma yang subheading aja, tapi kalau judulnya biasanya udah pakai ini, judul itu kan heading 1. Nah, itu udah biasanya udah masuk di subheading karena ini ternyata nggak cuma heading 2 ke bawah, tapi ternyata heading 1 juga ikut. Jadi kalau udah judulnya udah ada, berarti ini aman. Nah, ini juga fokus keyword ditemukan di image all attribute. Nah, ini buat mengedit gambar. Ketika teman-teman nanti masukin gambar, seperti ini ya contohnya. Nah, itu biasanya kalau kita klik gambarnya, atau mungkin di menu ini, sebentar. Nah, ini kan menu untuk gambarnya ya. Kalau kita klik seperti ini satu kali, nanti kita bisa buka menu ini di pengaturan, lalu di bagian blok, image kan ya, itu kita bisa temukan kolom ini. Kolom alt text atau alternative text. Nah, di alternative text ini, teman-teman masukin lagi nih keywordnya. Tujuannya apa sih, Kak, kolom ini, kolom alternative text ini? Jadi, misalkan kalau teman-teman buka Google ya, coba kita buka Google dulu sebentar. Kita buka Google dengan keyword remote working. Nah, bentar, kita tunggu dulu. Nah, biasanya di bagian image, kan selalu ada gambar ya teman-teman. Nah, gambar ini kalau kita mencantumkan deskripsi yang tepat, bisa jadi ketika kita klik gambarnya, ini gambarnya akan mengarah ke artikel kita. Misalkan ini link dari artikel kita, nanti akan bisa langsung buka untuk mengarahkan pembaca ke artikel kita. Seperti itu. Jadi mungkin di sini bisa ditambahi alternatif teks lebih banyak, dan terutama yaitu jangan lupakan untuk keyword-nya. Jadi itu fungsinya kolom ini ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ini kepadatan keyword. Di sini ditulis bahwa kepada keyword-nya itu diulang 12 kali. 12 kali untuk 1000 kata gitu ya. Nah, sebenarnya ini udah bagus. Kalau menurut RankMath itu udah bagus, teman-teman. Tapi sebenarnya 12 kali pengulangan itu bisa terlalu banyak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di isi konten yang ini, found in the content, itu kita bisa masukin cukup 3-5 kali pengulangan. Kalau misalkan artikelnya di bawah 1000 gitu, atau mungkin sampai 1500 bisa sampai 5 kali. Tapi untuk lebih, mungkin boleh dilebihkan, tapi jangan sampai terlalu kebanyakan juga, teman-teman. Ini sebenarnya saya terlalu banyak, ini 12 ini. Kalau bisa mungkin dikurangi. Nah, itulah sebabnya mengapa saya tadi bilang, jangan berfokus pada skor yang ada di RankMath. Karena nggak semua harus kita turuti gitu loh. Kalau memang artikel kita cuma 300 kata, berarti jangan memasukkan fokus keyword terlalu banyak. 1 aja nggak apa-apa. Nah, di sini fokus keyword biasanya itu 10%, seperti yang sudah dijelaskan kemarin, 10% dari total tulisan teman-teman. Jadi mungkin kalau mau menanggulangi nih, dihitung dulu gitu. 10%-nya berapa, atau paling gampang patokannya ya 3-5 tadi itu aja. Lalu untuk URL seperti tadi, nah ini URL-nya kepanjangan gitu. Kepanjangan 89 karakter, bisa kita edit lagi.
Nggak diedit juga nggak apa-apa, karena ini bukan pokok, tapi kalau mau diedit juga nggak apa-apa. Misal kita hapus kata wajib tahunya ya. Nah, oke, sama aja. Terlalu banyak, maksimalnya adalah 75 karakter. Bisa kita nggak usah deh. Kalau saya lebih suka nggak dihapus, soalnya udah bagus ini permalingnya. Jadi nggak apa-apa kalau mau kelebihan, nggak harus semuanya diikuti di sini. Yang penting tadi ini untuk fokus keyword jangan terlalu banyak, lalu jangan lupa fokus keyword di gambar dan di heading-nya atau di judulnya saja. Lalu ini kita masukin ada link eksternal, dan dua ini adalah, ini dua link eksternal, dan ini satu link internal. Sebenarnya apa bedanya link eksternal ini? Saya sudah pernah coba, ketika saya cuma masukin link eksternal seperti Kompasiana ini aja, itu udah otomatis langsung centang dua-duanya, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya kalau menurut saya. Ini sama-sama eksternal link soalnya. Juga meskipun saya pernah memasukkan link seperti ini, tapi ini kan kebetulan internal link. Untuk yang eksternal saya juga pernah mencoba masukkan link seperti ini dan sama juga sudah tercentang dua-duanya. Intinya adalah eksternal link atau link yang mengarah keluar dari blog kita. Juga di sini ada internal link. Nah, ini internal linknya tidak terdeteksi ya. Bentar. Ini internal linknya seperti artikel tadi. Itu kan artikel dari sama-sama web upskill. Nah, ini kenapa nggak terdeteksi? Karena ini sebenarnya adalah artikel yang ada di blognya upskill.id. Sedangkan ini saya kan mengedit ini di blog kita ya, teman-teman, di blog.upskill.id. Jadi nggak sama blognya, maka dari itu tidak terdeteksi. Tapi kalau ini kita rubah ya, misal kita rubah ini, blog.upskill.id. Tekan enter. Oh, bentar. Kok nggak ngedit ya? Kayaknya dihapus saja. Bentar ya, teman-teman. Kita masukin lagi linknya. Nah, ini coba kita bagian kontak gitu aja. Nah, ini meskipun tulisannya kontak, tapi kadang bisa diedit lagi. Kita tulis lagi, gini. Nggak apa-apa, ini dihapus. Nah, nggak apa-apa sih kalau tetap kontak gini. Jadi ini bisa langsung mengarah ke blognya upskill.id dan terlihat kan bahwa ini langsung berubah jadi hijau. Jadi ini artikel yang satu website dengan artikel yang teman-teman tulis. Kalau kita tulisnya di blog upskill.id berarti harus mencantumkan internal linknya. Kalau misalkan, Kak, saya baru pertama kali nih buat artikel, nggak ada artikel lain gitu. Seperti ini kan, ini juga artikel lain yang dipost di website Upskill. Nah, bisa kita, misalkan ada kata-kata baca dulu, atau seperti apa. Nah, itu untuk, ini kan bukan artikel pertama ya, jadi ada artikel yang bisa dicantumkan. Tapi kalau teman-teman benar-benar baru pertama kali, cara menanggulanginya bisa langsung masukin ini. Kayak teman-teman nulisnya di mana? Nulis di blog.upskill.id, berarti langsung aja masukin ini. Seperti di get kontak kan bisa ya, teman-teman, langsung. Nah, untuk belajar banyak seputar informasi remote working bisa di blog.upskill.id. Seperti itu, teman-teman. Jadi nggak usah bingung kalau nggak ada internal link-nya, bisa ada, langsung mengarah ke blognya teman-teman aja. Dan ini you are using content IAA, sebentar. Ini biasanya terlihat di sini. Nah, ini nih teman-teman, yang ada warnanya berbeda, ini biasanya itu konten IA. Nah, ini tuh sebenarnya semacam robot gitu yang mengatur konten kita secara otomatis gitu. Jadi kalau ininya silang, Kak, nggak apa-apa, nggak usah di itu, karena kita belajarnya itu untuk mengatur SEO ini secara organik ya, teman-teman. Jadi murni kita yang mengatur, bukan mesin gitu. Karena kan ya bagaimanapun kadang mesin itu nggak selamanya sesuai gitu dengan apa yang diminati oleh pembaca, seperti itu. Dengan kebutuhan konten kita kadang kan juga berbeda. Nah, oke, sampai di sini dulu nih, additional sama basic SEO. Ada yang ingin ditanyakan?
Atau mungkin tadi coba-coba tapi ketinggalan gitu. Nggak apa-apa, tanya aja nih. Oke, sepertinya masih jelas ya teman-teman. Ini jelas atau gimana ini? Boleh nih direspon dulu, jelas Kak atau gimana ya? Kalau teman-teman suara saya masih nyambung kan ya? Oke, sepertinya masih nyambung ya. Nah, ini ada balasan. Oke, jelas Kak. Masih mencoba mengikuti. Oke, iya Kak Kurniawan. Barangkali saya kecepatan atau ada yang nggak paham, boleh langsung tanya aja ya Kak. Nggak apa-apa, nggak usah nunggu saya ada yang ditanyakan gitu. Nggak apa-apa, nanti angkat tangan aja. Mungkin kalau misalkan mau benar-benar diulang. Kita lanjut dulu ke title readability. Nah, sebenarnya 2 poin yang terakhir ini itu enggak sekrusial yang pertama ini tadi, yang 2 poin pertama, paragraf pertama ini, karena ini biasanya hanya pelengkap-pelengkap gitu, teman-teman, bukan fundamentalnya. Nah, di sini di title readability ini ada 2 ya, yang mungkin saya enggak tercentang hijau gitu ya, alias masih merah, masih kurang. Nah, ini sebenarnya untuk poin yang positif dan negatif sentimen, ini tuh biasanya argumen positif dan argumen negatif. Nah, ini nggak wajib teman-teman untuk digunakan, apalagi kalau misalkan artikel yang teman-teman buat itu untuk mempromosikan suatu produk. Kan nggak mungkin ya teman-teman, kita promosi tapi kita menjelekkan produk kita sendiri. Kan aneh juga. Jadi nggak perlu ada argumen positif dan negatif, kecuali kalau memang mungkin konten yang teman-teman buat itu seperti konten review gitu. Konten review yang mungkin membahas memang kelemahan produk, kelebihan produk. Nah, itu nggak apa-apa. Biasanya kalau ada sedikit kata-kata pemicu yang bisa membuat artikel teman-teman itu tadi berargumen mungkin negatif, sedikit negatif, dianggap oleh Google negatif, nah itu biasanya akan tercentang hijau, tapi ini nggak wajib untuk teman-teman ikuti. Sama seperti power word, seperti yang saya jelaskan kemarin, mungkin kalau kemarin power word-nya ada di judul, kalau ini lebih di konten. Nah, ini untuk lebih di konten, paling enggak 1. Nah, tapi sekali lagi bahwa power word ini sebenarnya juga agak sulit terdeteksi, teman-teman. Kalau di konten, biasanya saya sudah coba untuk berulang kali pakai power word, tapi itu kadang enggak terdeteksi sama RankMath ini. Jadi, enggak apa-apa sebenarnya, karena enggak wajib juga buat di power word. Sekali lagi, sesuaikan sama konten yang teman-teman buat. Jangan terlalu berpatokan pada skor. Yang penting adalah poin yang ini dan yang ini. Yang pertama dan yang keempat. Yang pertama yaitu fokus keyword used in the beginning of the SEO title. Jadi untuk judul, sekali lagi di judul ini paling penting ya, sampai dibahas 3 kali. Di sini, di tengah tadi, sama di awal juga. Kalau judul teman-teman udah beres, itu biasanya lebih cepat, langsung yang di tengah langsung centang, yang di sini pun langsung centang. Jadi cukup sekali aja memeriksanya, yang pas di bagian basic SEO tadi yang bahas tentang judul, yang ini tadi ya. Kalau ini udah, biasanya untuk yang ini, subheading, sama yang ini biasanya langsung ikut hijau juga. Nah, untuk yang keempat, yaitu menggunakan angka di dalam judul. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi kedua kemarin, di judul ini sebenarnya yang terdeteksi itu judul yang di sini, teman-teman. Kan saya tadi sudah bilang bahwa judul yang di sini bisa jadi beda dengan judul yang ada di sini, yang di teman-teman tulis. Nah, ini yang terdeteksi oleh RankMath adalah judul yang ada di snippet ini, snippet editor. Jadi kalau misalkan, coba ya kita hilangkan. Misal nih kita hilangkan. Nah, udah hilangkan. Sebentar. Oke. Nah, judulnya ikut hilang. Karena padahal di sini, di menu kolom yang ini, judulnya masih ada kan, angka 7-nya, tapi tidak terdeteksi. Karena yang terdeteksi di sini itu yang di edit snippet. Nah, kalau kita mau balikin lagi 7, nggak apa-apa. Oke. Nah, hijau lagi kan, teman-teman. Jadi itu judulnya seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, ini juga ada 3. Nah, ini
plugin ini juga nggak wajib-wajib amat, cuma kalau memang websitenya teman-teman udah dari bawaan ada table of content-nya, table of content itu yang seperti ini, sebentar. Oke. Yang ini ya teman-teman. Nah ini table of content. Ini di sini biasanya plugin yang dipasang ya. Itu yang teman-teman perhatikan adalah poin kedua dan ketiga gitu, using short paragraph. Nah, enaknya kalau kita pakai RankMath ini biasanya itu mendeteksi apakah paragraf kita terlalu panjang atau terlalu pendek. Tapi kadang juga nggak terdeteksi teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau tanpa RankMath pun teman-teman bisa tetap selektif gitu untuk mengecek seperti kemarin ya. Kita cek via PC dan juga via mobile. Apakah sudah benar-benar nyaman atau ada paragraf yang kepanjangan. Untuk yang terakhir ini yaitu menggunakan image atau video, gambar atau video. Nah ini biasanya untuk tercentang hijau sempurna seperti ini, itu butuh 3 gambar atau 3 video. Nah di sini mungkin saya hanya menggunakan 1, 2, hanya menggunakan 2 gambar. Oh 3 ternyata. Oh ini dan video ya teman-teman, jadi mungkin saya kurang videonya, sehingga mungkin ini tidak tercentang sempurna. Jadi biasanya 3 gambar dan 3 video. Nah, apakah wajib Kak gambarnya banyak? Enggak, sekali lagi disesuaikan. Kalau memang tulisan teman-teman sedikit, gambarnya juga jangan terlalu banyak. Kalau memang gambarnya tulisannya banyak, maka gambarnya juga bisa ditambah lagi. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman penjelasan RankMath-nya. Nah, oke, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin gimana nih? Yuk, tanya dulu. Boleh lewat chat ya, teman-teman. Nggak harus on mic. Oke, Kak Azhar. Boleh, Kak? Tanya, Kak. Cek. Ya, masuk, Kak. Oke, halo Kak Teh. Ya, gimana nih, Kak Azhar? Teh mau nanya nih. Ya. Kan ada tuh ketika masuk ke website copy paste teks itu ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, ada nggak tuh yang fitur yang dikunci atau gimana? Mohon maaf, Kak. Boleh diulang yang bagian terakhir tadi agak terputus sepertinya. Halo, Kak. Halo, Kak Azhar. Cek. Oh iya, ya. Ya, maaf ya, Kak. Tadi agak terputus yang bagian terakhir. Gimana tadi, Kak? Iya, iya. Ya, jadi kan gini, misalkan aku user yang masuk ke website. Iya. Nah, ada tuh website yang dia itu bisa kan kayak aku mau ngambil referensi di salah satu web. Nah, Iya. ketika aku ambil tuh bisa di paragrafnya di copy link, Copy paste. di copy lalu dipaste ke Word. Ada juga web yang dia itu nggak bisa gitu. Nah, dari ini ya di website tools ini, nah itu gimana tuh? Ada perbedaannya nggak? Bisa diotak-atik di situ? Oh, maksudnya ini Kak Azhar sebagai usernya atau sebagai penulisnya nih, Kak? Sebagai penulis. Menghindari ini, Kak. untuk dicuri gitu. Oh iya, nah ini mungkin kalau saya pribadi kurang begitu itu ya Kak. Maksudnya kalau saya itu nggak pernah mengunci website seperti itu karena ya sekali lagi biasanya antara website yang kita buat sendiri dengan website hasil mencomot, kalau misalkan ada tulisan yang mencomot dari tulisan kita itu biasanya ketara Kak gitu dari tanggal publikasi yang mungkin lebih dulu artikel kita atau mungkin dari segi kontennya biasanya kadang itu untuk para mungkin mereka yang tinggal copy paste gitu ya Kak, itu jarang banget
mungkin kalau diedit pasti dikurangi gitu Kak kata-katanya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahin. Nah, pasti nggak akan selengkap seperti yang website aslinya. Nah, itu kalau dari segi saya. Jadi kenapa saya nggak pernah pakai untuk tools yang seperti itu, tapi mungkin ini ada jawaban dari Kak Bowo, bisa pakai custom di JavaScript. Mungkin boleh dijelaskan nih Kang, maksudnya gimana nih Kang? Ini bagiannya web developer ya biasanya. Halo Kang Bowo. No, ini Kak, pakai plugin custom text protection. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Jadi pakai ada pluginnya sendiri nih Kak, text protection. Nah, mungkin kalau nanti Kak Azhar mau menamankan ya situs di webnya Kak Azhar biar nggak dicomot orang Kak, nanti boleh nih kita diskusi lagi di grup Telegram ya Kak. Soalnya kalau mungkin bahas pluginnya ini nanti bisa agak panjang gitu ya. Jadi nanti boleh didiskusikan lagi buat tanya-tanya tentang plugin text protection ini ya Kak. Oke, jadi gimana nih Kak Azhar? Oh iya Teh, dapat dimengerti. Iya, siap Kak. Jadi boleh kok Kak tanya di Telegram, nggak harus waktu gini gitu. Nanti mungkin kita jawab. Ya, baik. Yang lainnya mungkin. Makasih ya Kak Azhar sebelumnya. Iya. Iya. Ayo yang lain nih Kak. Ada Kak Erna, Kak Kurniawan, Kak Ivanda. Jelas Kak? Oh, oke, sepertinya udah jelas ya. Nah, ini kan ada Kak Pipit sama Kak Fikri nih. Nah, Kak, gimana nih Kak? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin Kak Pipit sama Kak Fikri mau sedikit cerita nih. Oh, Kak, saya dulu itu pengalamannya menggunakan Remnet seperti ini, dan ternyata yang benar itu seperti ini. Atau bagaimana nih Kak? Atau udah jelas? Atau udah cukup ya penjelasan saya? Gimana nih Kak Pipit, Kak Fikri? Oke, sepertinya Kak Pipit dan Kak Fikri juga mungkin ada kendala sinyal ya. Nah, baik nih teman-teman. Kalau memang udah jelas ya, nanti teman-teman bisa langsung praktek sendiri. Kan kemarin sudah buat artikel, Kak Ipanda kan tadi tanya ya, Teh, artikelnya diapain ya kalau udah selesai. Nah, sebenarnya teman-teman kan kemarin juga sudah ada tugas untuk membuat keyword. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman, Kak, saya yang kemarin itu belum selesai, kebanyakan mungkin, Kak, soalnya saya repot gitu. Nah, buat tugas yang kemarin, boleh nih teman-teman, buat kakak-kakak info Anda, atau mungkin Kak Erna yang mungkin kemarin nggak join, saya ulang lagi ya. Jadi kan untuk hari kemarin kita kan bahas SEO. Nah, itu tugasnya adalah mencari itu ya keyword ya Kak Fikri kalau nggak salah. Iya, mencari keyword. Nah, itu untuk per jenisnya, kemarin dijelaskan 4 jenis, nanti saya screenshot lagi ya, biar lebih jelas, saya kirim ke Telegram. Kalau kemarin perintahnya 10 per jenis, mungkin ada kompensasi nih. Cuma satu aja deh per jenis, teman-teman, nggak apa-apa. Satu aja per jenis, jadi totalnya ada 4 ya. Kalau Kak udah terlanjur, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah, untuk tugas tambahannya, alias yang tugas yang hari ini, teman-teman coba untuk ngedit, kan kemarin udah buat tulisan juga, coba dimasukin keywordnya di sini, terus di screenshot dulu awalnya, remetnya dapat berapa nih, nggak harus bagus teman-teman, ini nggak ada pengaruhnya sama sekali ke nilai atau ke sertifikat, cuma buat evaluasi aja, oh saya pertama seperti ini Kak, terus nanti setelah teman-teman edit, sampainya berapa nih. Nah, gitu aja sih. Tapi untuk yang setelah diedit, nggak perlu di screenshot ulang, cukup yang pertama aja, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tugasnya cuma screenshot ini, hasil rankmate-nya ini ya. Sama sekalian dicoba-coba, biar bisa, biar kita langsung praktek aja. Nanti kalau ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Apakah jelas? Jelas Kak. Ya, sip, jelas Kak.
Oke, untuk pengumpulannya nanti saya buatkan ya teman-teman. Maaf ya, kemarin itu mungkin jaringan saya atau mungkin web saya lagi agak error, jadi mungkin belum saya buatkan tempat, tapi insya Allah mungkin malam ini atau mungkin besok ya, saya bakal buatin tempat di biasanya webnya Upskill, nanti bisa diupload di situ untuk tugasnya. Seperti itu ya. Oke, bagaimana untuk yang terakhir kalinya mungkin? Ada yang masih ditanyakan? Atau sudah cukup nih? Sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Nah, oke, kalau memang sudah jelas, sepertinya memang sudah selesai. Jadi kita akhiri ya teman-teman untuk pembahasan RankMath-nya ini. Setelah ini boleh langsung teman-teman coba atau mungkin besok. Dan untuk pengumpulan tugasnya itu sebenarnya nggak harus langsung satu hari gitu. Itu supaya biar teman-teman mengikuti progres. Tapi untuk pengumpulan tugasnya nanti insya Allah mungkin sampai di hari akhir besok ya. Untuk besok kita bakalan review nih salah satu artikel teman-teman ya. Kalau saya lihat kemarin itu ada Kak Ivanda sama Kak Azhar nih yang udah nge-post artikel. Nah itu nanti sebentar, saya save dulu. Kita bakalan review di pertemuan besok. Jadi buat teman-teman, terutama yang udah nulis artikelnya, kalau mau di-review, besok jangan lupa hadir ya. Nanggung nih teman-teman. Nah, ini kan ada Kak Ivanda sama Kak Azhar nih. Nah, mungkin buat yang lainnya boleh segera nyusul nulis di sini. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Oke, saya stop dulu.